Jadi perang Rusia dengan Ukraina ini nggak akan sampai berlarut-larut. Sebentar sudah selesai. Ini udah mau selesai nih. Ya kan cuman harapannya kan kemarin supaya si Zelensky menyerah, terus dijadikan penjahat perang kan, atau dijadikan kriminal kan. Tujuannya kan cuma itu, makanya kan Amerika diam aja, Jerman diam aja, semua diam aja. Mereka disiagakan supaya mereka jangan melebar kemana-mana. Tidak akan ada perang dunia ketiga, ya. Tidak akan perang dunia ketiga. Dunia akan menuju kepada perdamaian, ya. Dunia akan menuju ke dunia. Lihat aja nanti. Paradigma kita jangan nanti perang dunia ketiga, enggak akan. Dunia akan masuk perdamaian dulu, ya. Setelah semua aman damai, nah, itu di 1 Tesalonika 5 ayat 3 atau 5 itu ya. Tiba-tiba kesusahan itu datang. Dibajak gitu loh. Siapa yang bajak? Orang Islam. Kenapa dunia bisa damai? Karena perekonomian dunia itu jadi satu. Kalau perekonomian itu jadi satu, terkendali dengan microchip itu loh, ya. Dan tidak ada yang berkuasa, semua saling mengendalikan, ya. Semua akan terkontrol. Kesepakatan bersama oleh orang-orang ini, ya. Sehingga satu orang tidak bisa menghancurkan yang lainnya. Nanti mata uang kripto itu akan luar biasa kuat ya. Dolar, yen, semua akan lemah, itu nanti akan hancur. Mata uang lokal itu akan hancur. Mata uang global yang no border, yaitu kripto itu ya, cryptocurrency dan sebagainya, dan anak cucunya dan serta saudara sepupunya, saudara sekandungnya mereka itu yang akan menjadi kuat. Sambil ini ya, Pak Menpang sudah saya jadikan co-host. Tapi dulu ya, saya ada pertanyaan sedikit, ya, Pastor. Lanjut. Ini berkaitan dengan perang ya, berkaitan dengan perang. Ini saya mau tahu, pengen tahu pandangan Alkitab itu seperti apa kalau misalkan gini, kondisi misalkan ya ini, ya amit-amit lah kalau misalkan ini perang Rusia dan Ukraina ini melebar sampai misalkan jadi perang dunia. Dan misalkan Indonesia malah ikutan, misalkan ya, kita ikut perang nih. Nah, pertanyaan saya, kita sebagai orang Kristen posisinya gimana? Kan misalkan negara membutuhkan kita untuk berperang, misalkan sampai di titik itu ya. Dan kita sebagai warga negara kan harus ikut perang, ya kan? Sedangkan kan dari sisi apa ya istilahnya ya, sisi kemanusiaan lah. Saya aja nggak berani bunuh potong ayam aja saya nggak berani. Apalagi sekarang suruh tembak manusia gitu ya, istilahnya perang dan harus perang fisik seperti itu kan dari sisi ini juga kan kejiwaan kita kan kita nggak pernah bunuh orang gitu kan seperti itu kan, dan kita juga ada apa ya di dalam diri kita juga tahu bahwa ketika kita membunuh orang itu kan perbuatan yang bersalah, itu perbuatan yang salah dan menghilangkan nyawa itu kan tidak ada kasih di dalam itu gitu loh. Ya tahu, paham. Jadi begini. Jadi kita Pastor. Sebentar, ini sebelum jawabnya Pak Owen, lihat ya. Yang paling miris Bunda Maria katanya ibunya Yesus tak pernah menyembah Yesus. Selama Yesus belum mati disalib, ya, Bunda Maria itu tidak pernah menyembah Yesus ya. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, Anda baca di Alkitab, maka Maria, ya ada 3 Maria di situ. Salah satunya Maria ibu Yesus. Tapi disebutnya Maria ibu Yakobus. Tapi Yakobusnya itu adalah Yakobus saudara Yesus. Karena Maria itu punya anak namanya Yakobus, Yudas, Simon, Yusuf, dan Yesus. Ya, itulah saudara-saudaranya Yesus. Nah, Maria ibu Yakobus, nah itu di dalam Markus, Lukas, Matius, itu disebut juga maka Maria ibu Yesus. Maria yang lain, ya, itu Maria ibu Yakobus itu sama. Maka di hari kebangkitan, Maria ibu Yesus itu menyembah Yesus. Ya, di hari kebangkitan. Mengapa di hari kebangkitan? Karena setelah di hari kebangkitan, hubungan anak beranak itu udah nggak ada. Ya, hubungan suami istri itu udah nggak ada. Itu semua tubuh kemuliaan, tubuh pneumatikon soma, tubuh rohaniah. Sehingga Maria pun menyembah Yesus di hari kebangkitan. Ya, di hari kebangkitannya Yesus itu kan sujud menyembah pada Yesus. Ya, ada ya. Kita sudah pernah bahas dulu, cari video saya Maria ibu yang menyembah anaknya.
di hari kebangkitan, ya. Nah, tadi sekarang kita lanjut pertanyaannya Richard Owen. Bagaimana Richard Owen kalau kita perang? Satu, nggak akan perang. Tidak akan ada perang dunia ketiga, ya. Tidak akan perang dunia ketiga. Dunia akan menuju kepada perdamaian, ya. Dunia akan menuju dunia. Lihat aja nanti. Paradigma kita jangan nanti perang dunia ketiga, nggak akan. Dunia akan masuk perdamaian dulu, ya. Setelah semua aman damai, nah itu di 1 Tesalonika 5 ayat 3 atau 5 itu ya. Tiba-tiba kesusahan itu datang, dibajak gitu loh. Siapa yang bajak? Orang Islam. Kenapa dunia bisa damai? Karena perekonomian dunia itu jadi satu. Kalau perekonomian itu jadi satu, terkendali dengan microchip itu loh, ya. Dan tidak ada yang berkuasa, semua saling mengendalikan, ya, semua akan terkontrol, kesepakatan bersama oleh orang-orang ini, ya, sehingga satu orang tidak bisa menghancurkan yang lainnya. Nanti mata uang kripto itu akan luar biasa kuat ya, dolar, yen, semua akan lemah itu nanti akan hancur. Mata uang lokal itu akan hancur. Mata uang global yang no border, yaitu kripto itu ya, cryptocurrency dan sebagainya, dan anak cucunya dan serta saudara sepupunya, saudara sekandungnya mereka itu yang akan menjadi kuat. Ya, caranya gimana? Ya dengan cara microchip, harus pasang microchip. Jadi microchip itu nggak masalah, belum antikris. Nah nanti kita akan cerita itu. Dunia kan menjadi damai. Jadi perang Rusia dengan Ukraina ini nggak akan sampai berlarut-larut. Sebentar sudah selesai. Ini udah mau selesai nih. Ya kan cuman harapannya kan kemarin supaya si Zelensky menyerah. Terus dijadikan penjahat perang kan, atau dijadikan kriminal kan. Tujuannya kan cuma itu. Makanya kan Amerika diam aja, Jerman diam aja, semua diam aja. Mereka disiagakan supaya mereka jangan melebar kemana-mana. Supaya cuman Ukraina sama Rusia saja, disiagakan semua NATO. Nah nanti hari Kamis Pak Jenderal akan membahas itu ya, perang ini ya. Putin itu udah mikir, dia bodoh kalau dia mau bikin perang dunia, dia bisa kalah. Dia belum siap ngelawan dunia. Makanya Cina juga diam. Cina juga tidak membela, tapi abstain. Tetapi setuju dia dengan Putin, sebab dia tahu kalau Cina pun melakukannya nanti kita mau bahas juga tuh ya tentang Cina itu ya, Majuj. Katanya orang Islam kan itu Cina kan. Nah, ini kita belajar. Oke, di layar Anda itu laporan keuangannya Pak Pak Apolinaris Darmawan ya. Saldonya Ya. berapa Pak? Sekarang 137.970 lebih. Kita baru kirim komputer 2 untuk LP Kebonwaru ya. Komputer 2 unit, Official ya. 9,5 juta sama mejanya hampir 600.000. Iya, jadi itu official ya, artinya legal loh, bukan nyogok loh ya, ngawur itu. Untuk LP Kebonwaru itu legal. Ya. Dari LP-nya udah bilang, ada sampai yang bilang terima kasih. Ke Pak Darmawan berarti, terima kasih. Iya dong, ke Pak Darmawan. Iya, itu kan memang uangnya Pak Darmawan. Ya kan kita kumpulkan untuk Pak Darmawan sebentar. Ini saya belum tampilkan rekeningnya Pak Darmawan lagi. Nah ini ya, teman-teman yang ingin tergerak untuk terus mensupport, daripada Anda support yang nggak jelas, keuangannya nggak ada laporannya, entah buat beli BMW, entah buat beli sewa rumah 1 miliar, entah apa, saya nggak ngerti dah. Mendingan Anda kasihkan ke Pak Darmawan ya, jelas. Uangnya jelas buat apa, untuk pelayanan, untuk pemberitaan Injil di dalam LP Kebonwaru, untuk menjadi saksi, jadi berkat. Ya, pemberitaan Injil itu bukan menjadikan mereka Kristen, bukan, memberitakan kabar baik. Ya, Pak Darmawan bikin Bible study di dalam, bukan mengkristenisasi, tapi dia jadi berkat, kasih makan, ya, kasih anduk, kasih sarung, kasih ini komputer, begitu ya. Jadi hidupnya pun jadi berkat di dalam. Enggak 4.400.000.000 dihabisin buat nyogok hakim, 400 juta dihabisin entah buat apa, bus, nggak jelas, ya kan? Ini jelas ini ya. Kita tiap bulan ngumpulin saldonya, ini ada ini jelas, ini laporan keuangannya jelas. Gitu ya. Ini yang namanya anak Tuhan itu begini, anak-anak Allah itu hidup dalam terang. Ya suka-suka saya buat apa? Gelap-gelapan. Ya karepmu kalau gelap-gelapan, kalau kita mah anak terang, kita enggak gelap-gelapan. Nah kita lanjut, jadi nggak akan perang.
Tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Nanti kita akan membahas itu ya. Nah, Oke. tapi Saya sederhanakan aja. Jangan perang lah. Kalau misalkan kita disuruh bos kita melakukan dosa kejahatan lah. iya, Gimana? kita boleh menolak, kita nggak usah. Ya, Termasuk kita, kalau negara karena minta, perang itu perang zaman nanti, perang nanti itu bukan bunuh-bunuhan seperti sekarang ini ya. Satu head to head tentara begitu ya. Perang nanti yang akan terjadi adalah perang ekonomi. Wah, itu lebih mengerikan. Sampai nanti satu titik tiba-tiba microchipnya dibajak sama orang Islam. Dibajak. Islam itu kan kerjanya baca kan, hancur semua, kolaps. Nah itu baru perang head to head tuh. Tapi kalau sudah perang head to head udah begitu, jangankan perang, kita mau nuker barang saja kan pakainya dinar kan. Kita mau nuker barang aja harus distempel pakai syahadatnya Islam itu kan. Bagaimana kita mau kumpul sama mereka? Wong kita aja nggak distempel. Bagaimana mau jadi tentara? Wong kita aja nggak distempel. Iya, Anda dan saya akan pergi ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke gua-gua. Kita punya sistem perekonomian sendiri, kita punya komunitas sendiri kecil-kecil. Ya kan, tercerai-berai, tapi dipeliharakan di sana. Sudah mulai metaverse, Pastor. 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun. Ya. Islam itu kan berkuasa di muka bumi ini 3,5 tahun ya. 3,5 tahun dibilangkan berkuasa di bumi. Tapi kan kemudian hancur. Nah, dia kan 3,5 tahun ya cepat ya. Lama, kalau lagi penderitaan lama, tapi itu cepat. Sebenarnya 3,5 itu nggak lama. Saya di Eropa aja ini udah 4 tahun. Ya kan? Cepat. Ya Corona kan? aja udah 3 tahun, Pastor. Kenapa? Corona aja udah 3 tahun nih. Iya, Corona udah 3 tahun, 2,5 tahun kan Corona. Pastor di Eropa penuh dengan kebahagiaan. Kita belum aja 3 tahun, Pak, tapi penuh dengan ketakutan terus di sini. Jadi rasanya lama bener gitu. Rasanya lama ya, itu makanya kalau kita bahagia cepet banget. Tapi kalau kita lagi di dalam menghadapi masalah aniaya itu ya rasanya lama banget. Rasanya lama. Tapi kita nggak akan perang ya. Dan kalau memang harus perang, kita nggak harus perang. Nah, bagaimana dengan prajurit TNI? Jangan jadi prajurit. Nah, beberapa gereja, termasuk Saksi Yehova, melarang jadi prajurit. Ya, anak baptis itu ya asal itu melarang menjadi prajurit, nggak boleh ya. Anak baptis itu GBI, ya gereja baptis, gereja Mennonite itu ya, itu melarang jadi tentara loh. Jadi nggak boleh. Tetapi kalau kita pada kenyataannya kita masuk dalam bela negara, ya, kenapa kita harus berperang? Nah kita berperang melawan apa? Apa yang kita bela? Makanya ada hukum perang kan, ada aturannya kan. Kita nggak bisa membunuh yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Itu walaupun pembunuhan itu adalah langkah terakhir. Langkah-langkah perang membunuh itu adalah langkah terakhir. Di hukum perang modern itu cuma begitu semua. Tetapi ya bagaimanapun juga perang itu selalu ada. Nah kita boleh tidak menjadi bagian dari itu. Waktu Jerman perang sama sekutu itu, ya ketika Natalan mereka merayakan Natal sama-sama loh di perbatasan, makanya Hitler marah kan. Oh dia bilang harusnya tentaraku tuh Islam semua, dia bilang begitu kan. Makanya Hitler ini kan fansnya Islam kan. Hitler itu ngefans berat sama Islam ya, Hitler itu ya. Harusnya tentaraku itu Islam semua. Kalau tentaranya Kristen lemah, dia bilang begitu ya. Baca jadi itu ya, Mein Kampf itu ya. Karena tentaranya Kristen jadi lemah, dia bilang. Kalau tentaranya Islam nggak urusan hari raya, nggak urusan Natal, tembak-tembak. Nah itu kan ada ceritanya kan, terkenal sekali kan, gara-gara orang nyanyi Amazing Grace, tentara Jermannya nyanyi Amazing Grace, nggak jadi dibunuh sama tentara Inggrisnya kan. Atau kebalikannya saya lupa ya, itu sampai ada filmnya, dibikin filmnya ya, gara-gara nyanyi Amazing Grace itu loh, ini walaupun bahasanya pakai bahasa mereka nggak kenal, bahasanya mereka nggak tahu artinya apa, tapi Amazing Grace how sweet, wah ini orang Kristen, nah, ini anak Tuhan, nggak jadi dibunuh gitu ya. Dan mereka akhirnya malah berbagi kopi, berbagi rokok segala macam, luar biasa. Nah, cinta itu diutamakan. Oke, lanjut ya. Ya, terakhir Mbak Ulat Turi. Terakhir ya, Ulat Turi ya. Nanti kita lanjut ke pembahasan. Mana nih Ulat Turi, Ulat Bulu, silakan.
Salam Pastor, Shalom Pak Ferdinand. selamat beribadah. Ini Halo. pertanyaan kejadian tahun 93, waktu itu saya beli mobil bekas sama cewek orang Tionghoa. Ini yang kasih kenal orang Tionghoa. Jadi pada waktu saya beli itu perpanjang nggak mau, akhirnya BPKB-nya hilang. Begitu hilang saya lapor polisi, mesti pakai koran. Masuk ke koran katanya minta polisi, stres juga. Akhirnya saya biarin. Saya pesan saya bini saya tahun 93, ini uang 500 kalau ada yang antar BPKB kasih. Ternyata waktu berjalan hampir 8 bulan, tiba-tiba satu malam saya mimpi, dalam mimpi itu buku putih itu saya bilang, wah ini buku BPKB, macam Roh Kudus itu. Tapi dalam bentuk putih, dalam gelap gulita buku. Terus saya dengar, Pastor, jangan banyak bicara. Saya bilang, berdebat juga saya dalam mimpi itu. Jangan banyak bicara, saya banyak menginjil, kamu mesti banyak bicara, toh. Kemudian lebih banyak kasih. Kurang kasih apa saya? Nggak punya rumah, saya kasih tanah, beli tanah, kontrakan, nggak sekolah, saya kasih tahun 93. Pelayanan. Kemudian terakhir apa, Pastor? Dia bilang, sesumbar. Sumbar, saya pikir dalam mimpi itu, saya bilang sumbar, ibu kotanya Padang. Sumbar. Tahu-tahu hilang lejak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat Yesus berdiri sebelah kiri pakai rok. Di bawah itu saya lihat orang pakai perahu dalam keadaan gelap gulita. Oh, Yesusnya kok, saya sampai berteriak itu, Yesus bicara dong. Ya kan? Sebelumnya Pastor, pernah saya dari Tambun, bawa stok barang, saya bawa sendiri, karena mobil box itu dicuri orang tipnya kan. Karena supir saya malas kasih karena takut. Macam-macam kan, banyak satu mobil. Jadi pada waktu tengah jalan tuh karena mobil tape, ini mobil lain lagi, tape mobil itu hilang, saya nyanyi-nyanyi. Kalau nggak kan dengar kaset, nyanyi-nyanyi, tiba-tiba pinggir tol tuh, dari Tambun masuk Jakarta, hampir mau Bekasi, Pastor kan tahu. Tahu-tahu saya lihat tiba-tiba Yesus, benar-benar terang benderang tuh. Di pinggir jalan, gandeng istri saya sebelah kanan, istri saya, anak saya yang kedua, pertama, kedua, ketiga. Pertanyaan, Pastor. Itu sampai detik ini saya nggak pernah tanya sama pendeta manapun. Saya nggak percaya. Pertanyaan saya, jangan banyak bicara, sedangkan saya menginjil. Saya lawan itu. Gimana menginjil kalau banyak bicara? Terus kemudian lebih banyak kasih. Gimana nggak banyak kasih? Alkitab aja saya beli, kacamata, tanah yang nggak punya rumah saya kasih. Terakhir, jangan sesumbar. Apa sesumbar? Belakangan baru saya sadar, sesumbar itu sombong belagu kan. Pertanyaan, mungkin Pastor bisa berikan info, berita, kira-kira asumsi ya Pastor ya, maaf ya bukan pasti, saya juga karena saya bergumul terus sampai, karena yang terakhir itu kan 93, itu yang terakhir itu tahun 2000, waktu saya buat instalasi air minum di Raubokor dekat airport, yang kedua instalasi air minum di dekat Cikarang sana, Muara Gembong ya kan, jadi waktu di Raubokor, saya tidur di proyek, saya pakai kelambu, itulah saya terakhir lihat Yesus pakai rok, sebelah di depan saya kok ada orang pakai perahu sendiri mendayung dalam keadaan gelap gulita. Yang herannya Yesus diam nggak mau ngomong, tapi saya sempat coba ngomong tapi nggak bisa. Pertanyaan, kira-kira konteksnya Pastor mungkin pengalaman ya, kira-kira apa Pastor? Monggo. Ya nggak ada apa-apa, itu nggak ada apa-apa Pak, itu cuman ini aja Pak, itu cuman bagian dari fantasi ilusi jiwa hidup kita kan. Kalau kita ada masalah, kebetulan Bapak, jadi nggak masalah, itu nggak ada apa-apa. Dan saya kira mungkin Yesus bukan pakai rok kali ya, masa pakai rok kayak tesi gitu Pak? Enggak, bukan pakai rok, pokoknya dari pinggangnya itu ke bawah macam yang itulah, macam piramida gitu. Tapi nggak gitu norak. Bukan kembang-kembang kan? Maka Yesus pakai roknya kembang-kembang. Enggak kembang-kembang, biasa gitu aja. Macam pastor lah, misalnya pastor Katolik. Iya, bukan pakai rok. Enggak, sorry. Iya, jadi itu biasa aja Pak. Itu cuman biasa ya. Bunga-bunga hidup ya. Iya, bunga-bunga. Pertanyaan saya, ya kan, tentang jangan banyak bicara, jangan sesumber. Tapi BPKB itu datang diantar orang, cewek cantik pula. Sampai bini saya bilang, lu ada apa hubungan? Kok diantar dikasih uang, nggak mau dia buru-buru pergi. Dan diantar pakai mobil kan sendiri. Ya, kalau ceweknya sumbing juling, nanti bapaknya bingung Pak. Kalau ceweknya cantik, bapak bingung. Ceweknya juling lebih bingung lagi ntar. Sama-sama bingung. Konteks jangan banyak bicara, jangan lebih banyak kasih.
Sampai sekarang tuh secara apa ya, saya nggak ngerti apa makanya. Ya, jadi itu bukan masalah, bukan masalah Pak, itu bukan masalah cantik atau masalah jelek atau masalah, yang penting itu kan pertanda. Tuhan itu bicara sama kita kan dengan cara yang kita pahami kan. Oh, itu suara Tuhan. Jangan banyak sesumbar supaya kita berhenti untuk menyombongkan diri. Nah, jadi apa namanya, itu cara Tuhan bicara kan begitu kan. Oke. Lebih banyak kasih, jangan banyak bicara. Iya, betul. Kita menginjil kan perlu banyak ngomong kan, bicara. Bukan Pak, banyak ngomong itu gini loh Pak, banyak komplain itu loh Pak, banyak ngomong. Terus nanti judi kemana, jangan-jangan yang nyuri ini, jangan-jangan yang nyuri itu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, kita jangan banyak ngomong. Kalau menginjil kan banyak ngomong memang. Orang jualan juga banyak ngomong, jangan banyak ngomong itu, jangan banyak bicara yang nggak perlu. Oke, terakhir, Pastor. Menghujat Roh Kudus, sampai saya merenung, apa saya suka nyonggok-nyonggok pejabat, karena kan saya di pemerintahan, Pastor. Apa ya, menghujat Roh Kudus itu bukan begitu Pak. Menghujat Roh Kudus itu kalau Pak ya sudah misalnya kayak Hani Christian itu namanya menghujat Roh Kudus. Dia sudah bikin karunia mujizat. Bukan Bapak dengar dulu. Jadi Hani Christian kan sering bikin KR itu kan. Ini kesembuhan. Lalu dia sangkal sendiri. Nah, itu namanya menghujat Roh Kudus. Ya. Tapi kalau kembali lagi Nggak bakal bisa kembali itu Hani Christian. Macam ada Bururi Marantika, Sudomo dulu kan. Nggak, Hani Christian nggak bisa balik itu. Hani Christian nggak bisa balik. Sudah ditekatin. Penyanyi Bururi Marantika kan. Pak, dengerin dulu Pak. Hani Christian nggak bisa balik Pak. Itu sudah ditekatin sama dia Pak. Nggak bisa balik. Beda dengan Yudi Mulyana. Bisa balik. Kenapa? Karena Yudi Mulyana dia tidak menghujat Roh Kudus. Waktu itu dia hanya goyah imannya, dia meragukan, makanya dia nggak berani jelek-jelekin Kristen Pak. Tapi kalau Hani Christian udah terang-terangan Pak menjelek-jelekin Kristen, dan dia menolak mujizat yang dia dulu percaya. Nah itu apa namanya, itulah menghujat Roh Kudus, menghina kasih karunia. Kalau beda, kalau misalnya Yudi Mulyana, Ali Makrus, itu kan sudah saya baptis ulang kan. Ali Makrus juga in memoriam ya, udah meninggal. Yudi Mulyana kan juga dibaptis ulang itu, ya kan, itu kenapa bisa balik? Karena bukan, tapi dia kan memang dasarnya orangnya kan bimbang kan. Yudi Mulyana itu dasarnya orangnya bimbang, tidak teguh hatinya. Jadi kita nggak jelas. Sekarang ini orang nggak jelas dia Kristen apa Islam, percaya Yesus apa percaya Muhammad, nggak jelas ya. Ya udah biarin aja urusan dia sama Tuhan, ya kan. Yang penting kita sudah memberitakan dan dia sudah sempat kembali, entah sekarang bagaimana, itu urusan dia dengan Tuhan. Begitu. Cara. Terakhir Pastor, kita kan kadang-kadang ke gereja ya kan dengan isi anak. Kadang-kadang mau ke gereja si bini lambat, bersolek terlambat. Kadang-kadang kita agak emosional kan. Langsung kita menghakimin, percuma gua ke gereja. Jadi ke gereja itu juga rasanya hambar. Itu dosa itu Pastor? Enggak ya? Kenapa kok ke gereja? Emang harus ke gereja? Oh gitu. Emang nggak ke gereja dosa? Nggak, perasaan dulu, Pastor kan. Ya. Iya, jangan ya. Nggak ke gereja itu bukan dosa ya. Menghakimin diri kita, suka menghakimin. Ya kan? Menghakimin diri kita sendiri kadang-kadang. Salah besar tuh Pastor ya. Iya, jadi nggak ke gereja itu bukan salah besar, keliru. Ya, jadi nggak ke gereja itu bukan dosa ya. Nggak ke gereja itu bukan dosa. Pastor. Pokoknya ada perasaannya. Wah ini kok suka menghakimin diri kita kan. Wah ini salah sama Tuhan Yesus. Nggak boleh Pastor ya. Enggak juga. Makanya kita harus tahu firman Tuhan. Makanya ikuti kelas evangelis apologetik ya, supaya tahu firman Tuhan itu, bahwa ternyata gereja itu bukan ke gereja itu yang seperti kita masuk ke gereja sekarang ini, ke gereja gitu ya. Inilah sekarang inilah kita gereja sekarang ini. Gitu nih Pak ya. Oke. Oke ya. Kita lanjut ya.